Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pagi ini saya Elia dapat menjumpai Bapak Ibu semua dalam sesi training webinar LPP Agro Nusantara. Di mana kali ini kita akan mengangkat topik terkait dengan electrical safety. Bapak Ibu sama-sama kita tahu bahwa listrik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan adalah sesuatu yang mengandung bahaya. Namun di satu sisi kita juga tidak bisa menghindari dan lepas dari kebutuhan akan listrik, baik di dunia industri maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengelola dan menghadapi bahaya listrik ini dengan benar? Bersama dengan kita nanti akan hadir salah satu konsultan LPP Agro Nusantara, yaitu Bapak Miftahul Huda. Apa kabar Pak Huda? Selamat pagi, apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Pak. Ya. Iya, waduh luar biasa nih. Senang nih bisa melihat Pak Huda dalam keadaan semangat juga untuk mengajar kita. Iya, betul. Karena listrik itu harus mengandung energi yang menyemangati ya, selain mengandung bahaya juga. Itu ya Pak ya? Iya. Nanti Bapak akan memilih kita untuk belajar bersama-sama nih Pak ya. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah bersama dengan kita sekitar ada 140 partisipan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita dari sekitar 43 perusahaan. Oke, kita akan lihat bersama-sama beberapa perusahaan yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah mendaftarkan dan saat ini sudah bergabung bersama kita dan pastinya sudah mencari posisi yang nyaman ya untuk nanti selama 1 jam ke depan kita bersama-sama belajar di sesi webinar ini. Pak, ya. Dengan nanti kita akan belajar dengan sesi webinar Pak, kira-kira tujuannya dari sesi pembelajaran kita hari ini. Pertama bahwa bagaimana dari para pembelajar yang budiman ini bisa memahami akan bahaya listrik ya yang berada di sekitar rumah atau di rumah itu sendiri atau bahkan mereka yang bekerja ya. Mereka bekerja, aktivitasnya selalu berhubungan dengan kelistrikan itu setidaknya betul-betul waspada dan mengenali akan bahaya kelistrikan itu. Dengan adanya bahaya kelistrikan itu nanti setidaknya usaha apa yang akan dilakukan ya bagi para pembelajar yang budiman ini terkait dengan penanggulangan atau bagaimana mengendalikan bahaya akan kelistrikan itu sendiri. Oke, ya. Baik. Nah, sebagai informasi juga bahwa Pak Huda adalah salah satu konsultan LPP Agro Nusantara yang tergabung dalam Akademi Plantation and Downstream Management. Ya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita sama-sama belajar mengenai electrical safety. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya, Mali. Baik, untuk mengawali sesi webinar online dengan topik electrical safety, mari kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Demikian, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita masuk pada topik electrical safety ya. Jadi keselamatan akan diri ya, akan properti ya, mungkin punya satu properti terkait dengan bahaya kelistrikan yang ada di sekitar kita ya. Baik, untuk dalam perjalanannya nanti bahwa topik-topik yang akan disampaikan ada 4 sesi ya, ada 4 sesi yang disampaikan. Yang pertama tentu sebelum masuk kita akan coba apa sih targetnya dari webinar ini terkait dengan electrical safety. Yang pertama bahwa para pembelajar yang budiman bisa memahami akan bahaya listrik ya. Yang kedua, dengan memahami bahaya listrik tersebut bagaimana mencegah atau bahkan mengendalikan bahaya listrik
yang ada di sekitar kita, ya, bisa di lingkungan pekerjaan ataupun di rumah, ya. Saat ini work from home, tentu aktivitas di rumah akan sangat berhubungan dengan penggunaan energi listrik. Oke. Ya, setelah kita memahami akan target kita hari ini, sesi yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang pengantar. Jadi bagi para pembelajar yang budiman, yang belum mengetahui sama sekali tentang itu listrik, ada baiknya akan kami sampaikan tentang pengantar akan listrik itu sendiri. Yang kedua adalah bahaya listrik, ya, bahaya akan listrik. Yang ketiga adalah pengendalian bahaya listrik, dan yang terakhir di dalam standar kantidad listrik Indonesia nanti yang akan digunakan sebagai panduan bagi teman-teman yang berkecimpung atau pekerjaannya kesehariannya di bidang kelistrikan. Baik, jadi setiap kali penggunaan listrik itu di sekitar kita, kita bayangkan bahwa kita berada dalam satu lingkungan yang beresiko akan bahaya kelistrikan. Jadi bagaimana membuat satu perilaku atau membudayakan perilaku itu bahwa setiap kita menggunakan energi listrik itu ada bahaya yang mengintai, ya. Jadi karena listrik secara manfaat dia memiliki energi yang bisa dimanfaatkan, tapi secara inherent di dalamnya juga terkandung risiko bahaya. Ada beberapa memang energi listrik digunakan untuk pengobatan, ya. Jadi dalam penggunaan energi listrik sesuai dengan kebutuhannya, ya, dalam untuk fasilitas kesehatan, untuk pengobatan tentu berbeda dengan listrik yang digunakan secara umum untuk menggerakkan peralatan-peralatan ataupun equipment yang ada di rumah ataupun di industri. Jadi yang pertama, mungkin kalau yang di rumah, bagaimana menanamkan ke istri, ya, yang di rumah, ya, menggunakan peralatan listrik, apalagi kegiatan memasak, kalau waktu-waktu work from home ini sangat intens, ya, penggunaan peralatan listrik di sana. Bagi anak-anak, ya, mungkin yang dalam pembelajarannya menggunakan listrik, ya, gadget mereka harus dipakai terus karena ada penggunaan intensitas listrik yang meningkat, ataupun nanti dalam perjalanannya penggunaan tools, ya, bagi bapak-bapak tentunya punya kegiatan-kegiatan di rumah yang menggunakan tools, di mana tools itu juga menggunakan energi listrik sebagai sumber dayanya. Oke, sebelum kita lanjut, bahwa sebetulnya ada satu hal yang perlu disampaikan, bahwa fenomena listrik itu sifatnya, ya, baik di dalam arus dan tegangannya seperti apa. Kenapa timbul bahaya yang itu kalau tidak disampaikan, tidak dalam forum pembelajaran ini bisa diakses, tentu tidak akan mengetahui sebetulnya sifatnya seperti apa, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kelistrikan seperti apa. Di sini ada arus dan tegangan listrik. Yang pertama, bahwa listrik itu tidak tampak, ya, tidak tampak. Kalau tampak apa? Itu adalah fenomena perubahan energinya. Jadi dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Bapak bisa mengamati, Ibu bisa mengamati, para pembelajar bisa mengamati, berubah menjadi cahaya. Tapi itu bukan listriknya. Bisa menjadi energi gerak pada kipas angin, ya, atau bahkan bisa digunakan untuk mesin las, bisa berubah menjadi panas. Ya, panasnya itu merupakan efek dari energi listrik yang sebetulnya tidak tampak. Ya, karena tidak tampak inilah maka tentu di dalam karakteristiknya, ya, dalam inherent yang membawa bahwa listrik itu tidak tampak tentu mengandung risiko. Kalau mereka yang bekerja di industri proses, seperti halnya gas, ya, ada gas beracun, ya, tidak tampak tapi dia berbau, tapi di sini juga mengandung risiko. Listrik secara harfiahnya atau secara kodratinya dia tidak tampak, ya.
Jadi itu yang pertama, kenapa hati-hati setiap ada kabel, ada colokan, nah, tidak tampak, yang tampak hanya kabelnya ya, ada colokannya, tapi listriknya seperti apa tidak tampak. Tidak berbau ya, gimana baunya listrik gitu ya? Makanya pada saat kita di rumah ya merasakan ada sesuatu yang berbau panas ataupun ada bilang oh, ada yang terbakar itu karena efeknya saja. Energi listrik berubah menjadi energi panas ya, tapi listriknya sendiri nah tidak berbau. Sehingga sangat berisiko kalau seandainya ada sesuatu di mana dia mengakibatkan sebuah resiko bahaya, kalau itu tidak berbau bagaimana? Ini fenomenanya bisa diamati dari perubahan-perubahan energinya ya. Jadi sifat atau fenomena listrik yang kedua. Yang ketiga, tidak berbunyi ya. Oh, saya pernah mendengar suaranya krek 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 krek. Nah, itu sebetulnya efek dari sebuah konsleting ya. Jadi listriknya sendiri ya awalnya tidak berbunyi ya. Seperti Bapak punya ketipung ya kalau nggak dibunyikan tidak berbunyi, efeknya tidak berbunyi. Sehingga pada saat Bapak mendengar suara-suara yang unik atau suara konsleting, di situ disertai dengan panas, kemudian ada bau, disitulah telah terjadi potensi bahaya listrik yang kalau kita tidak mengenali bisa mengakibatkan kerugian ya, baik kerugian properti atau bahkan sampai ke fatality ya, ada yang meninggal karena terjadinya bahaya listrik itu sendiri. Baik, itu ada 3. Yang keempat ini dapat dirasakan ya, artinya kalau Bapak merasakan di sini apa fenomenanya ya, namanya listrik itu sebetulnya sebuah getaran ya, jadi kalau bergetar itu sebetulnya bisa dirasakan ya, artinya kalau Bapak melihat sesuatu ada listrik mengalir, kalau itu di dalam kabel dirasakan oh dia hangat gitu ya, oh dia ada panas di situ, cuman panasnya normal taruhlah, tapi kalau pada saat sudah terjadi bau, ada bunyi dan lain-lain, bisa jadi itu fenomena listrik yang mulai menimbulkan potensi bahaya ya. Bahkan ada juga yang dirasakan di sini contoh untuk fasilitas terapi itu ya, listrik digunakan untuk fasilitas terapi atau peralatan terapi ya, listriknya bisa dirasakan ya. Tubuh kita ini juga ada listriknya, dihasilkan oleh jantung, getaran jantung, karena takarannya juga pas ya, dibikin oleh Allah yang Maha Kuasa, maka listrik ini menjadi bermanfaat ya. Jadi di dalam tubuh kita juga ada listrik, di dalam otak kita semua komunikasinya juga menggunakan listrik ya. Jadi fenomena listrik yang bisa ini berbahaya. Yang terakhir ini adalah yang paling berisiko dan tentu paling ditakuti ya, dapat menyebabkan kematian atau fatality di dalam diri manusia ya. Jadi inilah yang menjadi concern bahwa pada saat kita mengenali fenomena, sifat-sifatnya itu, oh ternyata di balik fenomenanya yang tidak tampak ya, tak ada bau, bunyi juga tak ada, sampai bisa rasakan ternyata di dalamnya juga mengandung resiko bahaya. Ya, jadi itu para pembelajar yang budiman. Di sini ada slide, setiap kali Bapak atau Ibu pembelajar yang budiman melihat indikasi atau tanda peringatan ada listrik warnanya kuning, ada gambar seperti kilat gitu ya, petir, itu menunjukkan kita harus hati-hati, harus waspada. Apa yang kalau itu kita tidak mengetahui maka akan menimbulkan potensi bahaya ya, atau resiko yang bisa menyebabkan sampai ke kematian ya. Jadi mulailah ya bahwa pada saat di rumah kalau ada colokan listrik itu bisa mulai dikasih label-label ya, biar anak-anak yang secara konsep pendidikan masih SD ataupun SMP bisa mengetahui risiko bahaya itu. Baik, ini data kecelakaannya bisa sekilas ya, jadi data 2017 sampai 2018 ini korban akibat sengatan listrik ya. Jadi ada luka ya, ada meninggal ya. Meninggal ini sampai 11 dan 17 orang. Jadi ada potensinya ya. Ada sampai bahaya-bahaya yang lain, luka ya, luka bakar yang terjadi ya. Nah, ini anak-anak apalagi di era work from home ini ya, di
wabah pandemi COVID ini tentu pembelajaran untuk anak-anak kita yang kita cintai dan juga istri ya, atau para suami yang ada di rumah bisa untuk merimain bahwa bahaya listrik itu selalu mengintai di dalam lingkungan kita sehari-hari ya, dimanapun kita tidak pernah terhindar dari penggunaan energi listrik. Oke. Sesi selanjutnya kita bahaya listrik ya. Sebetulnya pada saat properti atau diri kita terkena arus kejut atau kesetrum atau tersengat atau bahkan kena panas berlebih atau bahkan sampai kebakaran. Jadi bahaya listrik yang muncul yang sering terjadi adalah 3 hal ini ya. Arus kejut ya, tersengat, kesetrum ya, tahu-tahu shock atau bahkan kalau di pekerjaan ya, kalau pada saat ada pekerjaan, kadang-kadang kesengatnya tidak sampai menimbulkan satu kejang otot yang sangat tinggi atau bahkan sampai fatality, tapi akibat dari electric shock kagetnya itu para pekerja ataupun kita atau siapapun itu bisa jatuh uangnya pada saat mengganti fitting lampu ya, pada saat menyambung kabel di ketinggian. Bisa jadi electric shock-nya atau kesetrumnya tidak menimbulkan tubuh ini tidak apa-apa, tapi pada saat kagetnya itu kita tidak siap, bisa jatuh. Dan jatuhnya itu kadang-kadang bisa menimbulkan fatality atau cedera. Jadi kalau electric shock secara sebab akibat, tapi kalau electric shock-nya mungkin berada di satu listrik dengan tegangan yang tinggi gitu ya, di saluran-saluran listrik tegangan tinggi, bisa jadi memang pada saat tersengat listrik bisa menimbulkan satu kematian. Tapi dari berbagai macam pekerjaan di lapangan ya, di industri, di pabrik, kadang-kadang electric shock itu sebagai pemicu saja. Orang kaget, tahu-tahu terpelanting, orang kaget, terpeleset, kebentur gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kejadian yang paling banyak. Yang kedua ini efek lanjutannya karena penggunaan listrik itu bisa menimbulkan satu kondisi panas berlebih ya. Seperti tubuh kita ya, kalau COVID-19 itu dicek ya, panasnya lebih dari 38 itu tanda-tanda terindikasi ya, bisa lebih lanjut. Peralatan juga seperti itu, bahwa pada saat kita memegang peralatan nyaman saja, kita tidak merasa beresiko, kita bisa merasakan ya, alam bawah sadar kita ini terlalu panas, kita hindar ya. Tapi kalau hangat-hangat saja, berarti dia dalam kondisi normal, seperti tubuh kita. Tubuh manusia itu kondisi normalnya 37,5 sampai 37,8 derajat Celcius. Kalau peralatan bagaimana? Nah, itu dia nanti tergantung dari daya listriknya, penggunaannya, jadi panas lampu, panas motor listrik, panas pemanggang tentu akan berbeda-beda. Dan yang ketiga, yang biasanya menimbulkan satu kerugian properti yang luar biasa adalah terjadinya bahaya listrik itu menyebabkan adanya kebakaran. Ya, kalau secara konsep properti kebakaran bisa dinilai kerugiannya berapa. Tapi bayangkan kalau bahaya listrik itu sampai menimbulkan kematian, fatality yang disebabkan oleh arus kejut listrik atau kebakaran yang dalam perjalanannya juga menyebabkan terjadinya penghuni ataupun yang berada di dalam lingkungan itu menjadi tewas akibat adanya kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Berapa harus dinilai? Nyawanya ini harus dihargai berapa? Tentu tidak bisa, sehingga pada saat terjadi kebakaran yang menyebabkan adalah adanya konsleting ataupun yang lain, di mana di situ ada human atau manusia ataupun yang lain, properti yang lain yang tidak bisa dinilai asetnya, tentu akan sangat merugikan perusahaan ya tentunya. Baik, selanjutnya untuk radiasi medan magnet dan medan listrik ini bahaya-bahaya yang orang awam atau bahkan mereka yang sering bekerja di lingkup listrik tidak begitu banyak merasakan. Ya, artinya radiasi medan magnet dan medan listrik ini juga berakibat pada tubuh, pada kesehatan dalam jangka panjang. Ya, era-era handphone ditemukan itu radiasi medan magnet dan medan listriknya tinggi, hingga ada keluhan kalau sering telepon, sering berkomunikasi terasa pusing ya. Bahkan penelitian ada mengatakan bahwa menyebabkan leukemia, kanker dan lain-lain.
di beberapa aplikasi bahwa di industri ya, di pabrik, kadang-kadang penggunaan tegangan listrik dengan amplitudo atau tegangan yang tinggi atau bahkan ekstra tinggi di saluran transmisi itu memiliki efek medan magnet dan medan listrik yang dalam perjalanan jangka waktu yang lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan ya jangka panjang. Baik, ini gambaran proses terjadinya arus kejut listrik atau orang-orang bilang kesetrum ya. Jadi ada bagian di mana live wire itu listrik yang ada tegangannya. Kalau di dalam kelistrikan yang umum di perumahan, listrik itu ada dua, colokannya ada dua ya, lubangnya ada dua. Yang satu itu mengandung listrik, yang satu netral yang tidak mengandung. Kalau kebetulan seseorang itu memegang listrik yang bertegangan, dia akan dialiri tubuhnya untuk dialirkan ke tanah atau ground. Pada saat para pembelajar yang budiman itu berada di dalam lingkungan itu, kalau di rumah taruhlah sebelum melakukan sesuatu yang berisiko terhadap listrik menggunakan pelapis ya, atau isolasi karet, atau sekarang pakai sandal ya yang kering ya, itu salah satu cara bagaimana memutus supaya arus listrik itu tidak mengalir ke tanah. Ya, di bagian grafik sebelah itu merupakan grafik di mana para peneliti itu memberikan satu area di mana yang di area merah itu seseorang teraliri listrik akibat arus kejut listrik itu resiko terhadap kematian. Ya. Jadi kalau dialiri listrik dalam jangka waktu tertentu dengan nilai tertentu itu dampak fatality-nya akan timbul ya, sehingga perlu pikirkan bahwa kenapa nanti di dalam perjalanan untuk mengantisipasinya, bagaimana supaya listrik itu tidak mengalir tubuh ya pada saat kita tidak sengaja memegang ya, atau bahkan peralatan-peralatan nanti dikembangkan dalam proteksi ya. Tapi utamanya bahwa selama listrik itu ada saluran tertutup, artinya tertutup kita manusia ini sebagai bagian dari saluran tertutup itu, maka dia akan ikut mengalirkan listrik menuju ke tanah ya. Jadi ada daerah 1 sampai 4 itu sampai terjadi kegagalan detak jantung ya, berhenti jantungnya sekian second gitu ya, akhirnya bisa meninggal. Tapi kalau daerah 1 itu kurang dari antara setengah miliampere sampai 15 itu tidak ada terasa. Tapi kalau yang sampai kejang biasanya ototnya kaku, itu berarti arus listrik yang mengalir dalam dirinya lebih besar lagi ya. Baik. Nah, ini ada ilustrasi, ini bukan menakut-nakuti ya para pemirsa yang budiman ya, para pembelajar yang budiman. Ini adalah di slide ini tampak ya anak kecil ya, itu karena tersengat sampai terjadi gosong ya, terbakar ya, burn ya. Kalau yang tengah itu bekerja ya, melakukan satu pekerjaan, atau bahkan kaki ya, kakinya bisa sampai terlubang karena aliran listriknya mengalir ya dari atas ke bawah menuju ke tanah, itu titik poinnya ya. Jadi dengan webinar ini semoga ya kita semua yang kita kasih properti kita ya, perusahaan dan lain-lain bisa terhindar dari bahaya listrik. Baik, nah ini yang sering terjadi di beberapa lokasi perumahan yang berdekatan. Kalau kita nonton televisi, kadang-kadang pas siarannya kebakaran karena konsleting ya, karena rumahnya berdekatan dan lain-lain, atau bahkan di industri ya. Nah, para pembelajar yang budiman juga ada, ini banyak yang dari industri. Terima kasih atas partisipasinya. 6 hal ini coba diamati ya, di log, dicatat dan lain. Apakah yang sering terjadi yang mana? Ya, pembebanan lebih ini yang tidak terasa ya. Paling simpel kalau di rumah pada saat sekring kita deflect ya, trip kalau bahasa listriknya, itu sebagai indikator bahwa bebannya bisa jadi lebih atau terjadi konsleting ya. Melakukan suatu konslet juga akan putus atau listriknya akan diputus otomatis oleh peralatan yang ada
di meteran atau MCB ya. Jadi pembebanan lebih ini bisa terjadi taruhlah pada saat perusahaan itu meningkatkan kapasitas ya, motor-motor listriknya ditambah, atau kalau dari ibu bapak sekalian dulu waktu pertama kali menikah mungkin propertinya televisi ya, setelah itu tambah magicom, tambah lagi kulkas, tambah lagi, tambah dan tambah terus, itu secara terus-menerus pada prinsipnya nanti bisa mengakibatkan pembebanan lebih. Ya. Indikator pembebanan lebihnya maka listrik itu akan jeglek atau trip secara otomatis. Nah itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran. Sehingga sebelum terjadinya kebakaran listriknya sudah diputus, ya, listriknya sudah di cut off. Jangan sampai karena sering ngetrip, diganjel, diisolasi dan lain-lain. Nah itu risiko itu timbul karena panasnya itu tidak bisa dideteksi, otomatisnya tidak jalan, sehingga hati-hati ya pada saat industri menaikkan kapasitas, di rumah tangga pada saat menambah properti. Sekarang bisa jadi seperti penggunaan peralatan microwave ya, atau heater ya, pemanas-pemanas listrik untuk menyiapkan air hangat, atau bahkan kompornya sudah listrik, itu tolong atau dicermati listriknya itu harus betul-betul safe untuk bisa menjaga pembebanan lebih. Oke, jadi itu yang sering terjadi, pembebanan lebih, karena itu memang perjalanan waktu, jadi disiapkan, kita tidak tahu, nambah terus, sehingga sering ngetrip, ya, sering jeglek. Yang kedua adalah sambungan tidak sempurna. Dalam perjalanannya, listrik bisa saja sejak awal tidak kencang, ya, tidak tighten, tidak kencang, kendor. Dalam posisi kendor itu menyebabkan sambungan tidak sempurna, sehingga terjadi potensi panas. Ya, jadi kalau sambungan tidak sempurna itu panas. Ya, komunikasi tidak sempurna kita juga bisa panas juga. Ya, sehingga tighten, ya, dekat, ya, sesempurna mungkin. Sehingga kadang-kadang kalau yang melakukan sesuatu, mungkin suaminya tidak punya basic listrik, nyambungnya yang penting nyambung. Ya. Artinya orang awam tuh listrik itu nyambung, sudah dikatakan sudah nyalur, lampunya nyala, oke. Tapi dalam konsep safety, ya, electrical safety itu tighten, ya, harus betul-betul sempurna sambungannya, sehingga tidak terjadi efek panas sampai terjadi nanti kalau ada sesuatu yang mudah terbakar, ya, di situ ada flammable, media-media yang mudah terbakar bisa mengakibatkan kebakaran. Atau perlengkapan tidak standar, ya, perlengkapan tidak standar ini paling simpel, taruhlah kalau beli sesuatu untuk kita yang ada berada di Indonesia, ya, SNI gitu ya, beli sesuatu peralatan kalau ada logonya SNI atau ada printing ya, kabel itu batasan-batasan tegangan dan arusnya dan lain-lain, itu ciri-ciri perlengkapan yang standar. Kalau tidak standar tidak ada itu. Jadi kalau beli sesuatu, ya, kalau umpamanya Bapak melakukan sesuatu, ada satu indikasi untuk standarnya dia tegangannya berapa, ya, ada marking-markingnya, ya. Coba kita lihat nanti di sini ada salah satu tool, ya. Kalau ada warningnya, ya, ada indikasi, ini berarti sudah bagus peralatannya. Dia mengasih satu petunjuk risiko bahaya. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi begitu lihat segitiga di peralatan listrik berarti sudah ada peringatan bahaya. Perlengkapan tidak standar, ya, tidak ada markingnya sama sekali. Tidak ada satu cap atau logo yang menyatakan bahwa perlengkapan itu diproduksi telah mengikuti standar tertentu. Kalau di Indonesia, ya SNI, ya, peralatan rumah tangga. Kalau industri, beda lagi, tergantung dari nanti sertifikat yang ada menempel di peralatan itu. Apakah UL, apakah IEC, dan lain-lain. Oke, itu. Terus yang keempat, ada pembatasan arus tidak sesuai. Ini sering terjadi, ya, karena memang ketidaktahuan atau memang ngakalin, dalam arti sering jeglek sehingga diganjel, atau kadang-kadang kalau di daerah-daerah desa gitu, ya, kadang-kadang diganjel sama paku, ya, mohon maaf, ya, karena nganggapnya listrik itu
hanya mengalir saja, tapi tidak sampai memikirkan kalau terjadi beban lebih bagaimana, kalau terjadi panas bagaimana, tidak. Jadi pembatas arus inilah yang menjadi kunci bahwa kalau terjadi sesuatu yang berisiko, dia energi listriknya akan terputus atau secara otomatis mengisolate atau cut off. Oke, next ada kebocoran isolasi ya. Kebocoran isolasi biasanya terjadi pada saat peralatan itu sudah lama atau memang dari perjalanannya memang isolasinya tidak bagus kualitasnya, itu juga bisa menimbulkan. Misal ya, peralatan yang sering berada di dalam wilayah yang lembab. Misal kalau di rumah taruhlah mesin cuci ya. Mesin cuci di mana memang dekat dengan air ya, karena sekarang biasanya air itu juga selalu menggunakan jadi satu, tidak seperti dulu ya, dipindahkan sekarang integrate dengan mesin cucinya ya. Di industri ya, karena peralatan-peralatan itu kena panas dingin juga bisa menimbulkan kebocoran isolasi. Yang terakhir adalah listrik statik. Jadi listrik statik itu terjadi karena adanya gesekan gitu ya. Gesekan satu atau dua permukaan ini, salah satunya mengandung banyak elektron sehingga terjadi loncatan. Kalau Bapak amati, Ibu Bapak amati bahwa di peralatan-peralatan atau di industri yang mengandung flammable ya, terus apalagi flammable material, terus ada punya di SPBE ya, itu juga bahaya listrik statik. Tidak ada sumber energinya, tapi tubuh kita atau suatu material yang bisa menimbulkan satu listrik statik, bukan karena adanya sumber energi dari generator ataupun batu baterai. Oke, lanjut. Next, dan yang terakhir ini adalah sambaran petir, ya, ini satu topik tersendiri. Intinya pada saat ada sambaran petir ada potensi terjadinya kebakaran listrik. Biasanya kalau di industri, gedung, perumahan, biasanya sudah ada penyalur petir untuk menghindari adanya sambaran petir. Baik, ini ada proses timbulnya potensi bahaya listrik, bahwa seseorang memegang bagian listrik yang langsung bertegangan, ya, itu ilustrasinya. Jadi hati-hati setiap kali ada kabel yang terbuka, itu sebisanya dihindari ya, artinya kita tidak memegang. Ya, kalau memegang, mereka yang tidak pengalaman mungkin pakai sarung tangan ataupun peralatan alat pelindung diri atau isolasi masih bisa dilakukan. Itu tidak berlaku juga untuk misalnya tegangan yang tinggi ya, di atas 1000 volt. Ya. Terus ini ada sentuh langsung, ada sentuh tak langsung ya. Ini yang sering, sentuh tak langsung itu seperti apa? Umpamanya Bapak punya satu peralatan tadi mesin cuci, mestinya dia tidak ada listriknya, pada saat nyentuh holdingnya Bapak terasa tersengat, Ibu merasa tersengat ya, para pembelajar yang budiman tahu-tahu kesetrum gitu ya. Itu merupakan satu bahaya listrik yang terjadi karena ada sentuh tak langsung. Jadi listrik itu mengalir di bagian pada saat dan keadaan normal mestinya tidak mengalir. Tapi kalau yang sentuh langsung memang seseorang itu menyentuh bagian yang listriknya ada atau beraliran listrik ya. Baik, nah, ini ilustrasinya ya. Ada beberapa hal kabel terkelupas ini yang sering terjadi. Ini ada contoh ya, kalau dikatakan bagaimana kabel itu terkelupas gitu ya. Kita lihat ini tidak terasa. Ya, ini harus kita cek setiap kali melakukan satu kegiatan yang berhubungan dengan peralatan listrik. Atau bagian terbuka ya, tahu-tahu panelnya terbuka, suatu saat kena kampias listrik ya, bisa konslet ya. Kalau ini kebetulan manusia ya, manusia melakukan satu pekerjaan di ketinggian, itu kesetrum, tangganya jatuh, nah itu baru menimbulkan efek cedera ya, atau bahkan sampai kematian. Baik, kalau yang menyentuh tak langsung, ini pada saat penggunaan peralatan, itu juga mempengaruhi isolasinya ya, kalau sering overload, ya, perawatannya tidak bagus ya, tidak sesuai dengan SOP, atau bahkan memang karena usia peralatan lambat laun ya, isolasinya akan turun. Ini akan mempengaruhi timbulnya bahaya sentuh tak langsung. Baik, ini pengendalian listrik yang bisa dilakukan ya, baik di rumah atau di industri ya, bahwa untuk bahaya sentuh yang langsung itu setidaknya ada proteksi dengan isolasi.
isolasi terlindung ya, terlindung dengan sesuatu yang bersifat isolator. Ya, kalau saya di rumah saya siapkan isolasi khusus memang untuk mengisolasi bagian yang terkelupas atau cacat kabelnya sehingga bisa melindungi. Kalau di industri biasanya ada sepatu kabel, ada kaos kaki kabel yang digunakan memang jangan sampai seseorang itu menyentuh bagian itu ya. Ada juga yang menggunakan penghalang ya, ada barrier. Ada barrier sampai menggunakan metode rintangan ya, atau bahkan menggunakan gawe proteksi arus sisa ya, jadi peralatan. Ada isolasi lantai kerja. Jadi kalau mereka yang ada di panel di industri itu biasanya bagaimana sepanjang panel itu dikasih sebuah isolasi lantai kerja berupa lantai karet atau rubber mat gitu ya. Pada saat mereka bekerja di situ menyentuh panel dia tidak kena tersengat atau kesetrum akibat bahaya sentuh tak langsung. Jadi kalau sentuh langsung, maaf ya, kalau sentuh tak langsung ada grounding menggunakan gawe proteksi dan juga menggunakan perlengkapan dengan isolasi ganda ya, yang beresiko sentuh yang tak langsung. Baik, nah ini beberapa ilustrasi ya, ada isolasi ganda, kabel isolasi, kalau ada dua itu ada kabel yang terbuka itu bukan isolasi ganda, yang warnanya merah, isolasinya ada klem khusus ya, dia dibakar, dipanasi. Kalau yang isolasi yang nomor 2 ya, punya ini. Terus ada selungkup ya, selungkup itu biasanya ada di sini IP ya, International Protection, di mana ada kode tertentu yang menyatakan bahwa alat itu terlindung dari bahaya. Kalau yang huruf pertama itu sebagai lindungan terhadap debu atau solid ya, benda-benda solid. Yang kedua terlindung dari benda cair atau water ya. Jadi kalau di industri membeli sebuah peralatan atau melakukan satu maintenance harus dilihat ini ya, bagaimana kelas IP-nya sebagai penghalang selungkupnya ya. Biasanya peralatan listrik dimulai dari 5 ya, 5 sekian, 56, 55, 54. Ini sangat penting pada saat mengganti sebuah peralatan, paling tidak IP-nya ini diperhatikan. Selain nominal tegangannya, arusnya, dan spek listrik yang lain, IP ini merupakan satu metode penghalang untuk resiko akibat kelistrikan ya. Nah, ini contoh IP ya, itu IP 55 di motor bisa dilihat, ada nameplate AC ya. Saya yakin kalau di rumah-rumah sekarang banyak menggunakan itu. Metode rintangan yang ekstrim ya, dikasih pagar, ditulisin ya. Kalau di trafo Bapak punya satu restrict area yang tidak boleh semua orang, hanya personil tertentu, ini juga metode rintangan ya, yang ekstrim. Isolasi lantai kerja, yaitu ada pekerja yang menggunakan rubber mat di lab ya, mereka menggunakan peralatan itu ya. Terus juga grounding ya, kita kadang lihat di cop-copan ya, itu ada grounding, itu sebetulnya untuk membuang arus sisa ya, supaya tidak terjadi bahaya sentuh tak langsung. Ya, ini juga perlu diperhatikan apalagi di industri ya. Oke, isolasi yang ganda ini di peralatan-peralatan, isolasi luar di dalamnya juga ada isolasi ya. Oke, nah ini yang terakhir adalah bagaimana menggunakan alat pelindung diri ya. Kami kalau di rumah biasa pakai sarung tangan ya, kacamata, kadang-kadang kalau di luar menggunakan topi ya, topi yang dia punya satu isolasi ya, tidak topi yang bersifat logam. Sepatu mungkin yang sudah lama Bapak tidak pakai tapi masih bermanfaat, Bapak bisa gunakan ya. Kalau di rumah, kalau di industri ada standar tertentu untuk safety shoes ya, atau safety glove untuk electrical. Oke, ini terakhir dari standar K3 listrik Indonesia bagi Ibu Bapak atau para pelaku di industri. Kita punya standar di Indonesia yang sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang, yang dikatakan dengan WIL ini ya, persyaratan umum instalasi listrik. Jadi Bapak bisa gali lagi nanti setelah dari pembelajaran ini bisa dikaji. Yang terakhir itu di WIL 2011 yang terkini Pak. Tapi sebelumnya yang banyak dipakai di industri masih WIL 2000. Ini sebagai landasan dasar teman-teman yang ada di lingkup industri, punya bisnis properti ya, itu bisa mengacu di WIL ini. Bisa di-download di web ya, free dan itu menjadi panduan
atau kitabnya atau satu standar yang bisa diacu oleh para pelaku kelistrikan agar memenuhi persyaratan ya. Baik, jadi K3 listrik yang menjadi dasar hukum untuk instalasi listrik di Indonesia, khususnya ada 11 poin yang tidak semuanya tadi untuk pertambangan itu tidak tertutup, tapi untuk perumahan, industri itu dilingkupi oleh persyaratan umum instalasi listrik. Baik, jadi di slide terakhir ini bahwa utamakan keselamatan apapun, ya listrik hanya satu bagian, satu mozaik, bahwa untuk selamat dalam bekerja, selamat dalam di rumah, dimanapun kita berada, dan juga tentu kesehatan. Kadang-kadang kesehatan itu juga tidak berhubungan langsung dengan risiko bahaya, ya, tapi juga harus kita budayakan di rumah, dimanapun kita berada, ya, kita share bahwa selamat adalah menjadi tujuan utama manusia atau sesuatu yang hidup. Baik, terima kasih. Sukses untuk Anda, untuk para pembelajar yang budiman. Tetap selamat, ya, tetap semangat, dan tetap waspada terhadap bahaya-bahaya kelistrikan yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Pak Huda untuk materinya, luar biasa Pak. Pak, kalau saya tadi mendengar sepanjang Pak Huda kata, berarti memang penting ya Pak ya untuk kita, baik di industri maupun di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Termasuk untuk ibu rumah tangga kayak saya nih Pak. Ibu rumah tangga juga ada harus di rumah ya, harus memasak menggunakan peralatan yang listrik tentu ya. Iya Pak. Harapannya ingat ya, jadi safety listrik. Iya, iya. Oke, baik Pak Huda, ini sudah ada beberapa chat maupun raise hand untuk kayaknya udah gak sabar ya untuk bertanya ke Bapak gitu ya. Kita akan mulai masuk pada sesi question and answer. Silahkan untuk para peserta webinar yang segera ingin bertanya gitu ya. Saya akan membuka di sesi ini 2 dari chat maupun 2 dari hand raise gitu Pak. Ya, untuk para peserta silakan yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung bisa hand raise, nanti saya akan klik untuk tombol allow to talk. Oke, kita pilih salah satu pertanyaan dulu dari Muhammad Rizky Ramadan, maaf. Oke, saya akan buka allow to talk untuk Pak Muhammad Rizky Ramadan. Silakan Pak, selamat pagi. Ya, Pak Muhammad Rizky Ramadan, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Pertanyaan saya sih Pak, seandainya kita tuh punya rekan kerja yang tersengat arus listrik gitu Pak, apa sih yang harus kita lakukan gitu Pak untuk pertolongan pertama? Apakah kita bisa langsung pegang dia atau nanti harus seperti apa metodenya, prosedurnya seperti itu Pak? Pertolongan pertamanya Pak. Terima kasih. Baik, jadi tersengat listrik kalau dalam peraturan umum, persyaratan umum itu bahwa yang melakukan pertolongan itu betul-betul orang yang sudah mengenal atau sudah melakukan satu kegiatan penyelamatan, ya tidak boleh sembarangan, ya. Jadi pada saat terjadi kesengat itu apa yang harus dilakukan? Biasanya untuk orang awam yang paling simpel itu listriknya dimatikan, sumber listriknya. Kenapa kadang-kadang kalau dalam pekerjaan kontraktor atau apa itu MCB di setiap titik beban itu ada, ya. Tapi kalau umpamanya tersengat sampai sudah terjadi durasi cukup lama kan orang itu kadang-kadang tidak sadar ingin menolong ya. Tapi pada saat dia menolong karena tidak punya satu pengetahuan tentang penyelaman, bisa saja dia menjadi resiko bahaya juga. Cuman saran saya bahwa yang pertama satu matikan sumber listriknya. Tapi kalau menolong person pada saat dia tersengat, sedangkan saluran listrik itu masih terhubung, itu sangat berisiko. Kecuali memang yang menolong itu sudah well trained dengan penyelamatan akibat bahaya listrik ya. Misalnya menggunakan sesuatu peralatan isolator, dia harus mendorong, atau bahkan kadang ada yang sampai di jejak atau ya, sehingga tidak boleh sampai kita memegang. Ya, jadi itu yang pertama Pak. Jadi apakah orang yang bekerja menyelamatkan itu betul-betul sudah memahami bagaimana melakukan penyelamatan terhadap orang yang tersengat listrik. Bagi orang awam harus mencari sumber listriknya itu harus dimatikan. Ya, 2 poin itu Pak. Ya.
Tapi kalau tidak, biasanya sangat berisiko. Ada kejadian memang seseorang itu tersengat, tapi karena dia ingin menolong, tambah dua-duanya, ya meninggal semua. Oke, itu Pak Muhammad Rizky ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sehat dan selamat ya. Terima kasih, Pak. Ya, demikian Pak Muhammad Rizky. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Huda ini dari yang mengajukan lewat chat, gitu ya, dari Pak Hendri Chandra. Saat pameran, saya sering menemukan dijual alat penghemat listrik. Apakah alat itu ya sebenarnya efektif, gitu Pak? Ada nggak yang dinamakan sebenarnya penghemat listrik itu? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, silakan Pak. Betul Pak sekali. Huda mungkin bisa bantu jawab. Jadi dalam perjalanannya memang listrik itu punya satu perjalanan ya. Bisa diefisiensi atau bahkan di engineering, sehingga memang ada peralatan yang digunakan untuk efisiensi atau menghemat ya. Dalam perjalanannya memang listrik kalau di pengetahuan peralatan pasif ya, peralatan pasif itu sebetulnya di dalamnya ada sebuah kapasitor ya. Yang menjadi penting adalah bagaimana menghitung kapasitornya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Karena kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, kadang-kadang kapasitor itu tambah menyuplai seolah-olah tidak menghemat listrik. Ya kalau yang dijual di beberapa industri itu memang melakukan penghematan. Kalau di industri taruhlah mereka menggunakan kapasitor bank gitu ya, dalam ukuran yang besar. Ya, tapi kalau yang di mana rumah tangga itu sebetulnya kapasitor bank dalam miniatur yang kecil. Gitu ya. Jadi kenapa kadang-kadang para pembelajar yang budiman ditanya listrik di rumah berapa, ya berapa VA, itu nanti dipilihkan sesuai dengan itu, ya. Jadi untuk membantu kualitas daya listrik, kalau di listrik ada istilahnya cost P, gitu ya. Kalau cost P-nya itu mendekati 1, ya standarnya 0,8, 0,85, kalau lebih dari itu biasanya listriknya jauh lebih efisien. Karena apa? Memang pada saat Bapak menggunakan listrik di rumah, taruhlah 900 VA gitu ya, itu 900 VA merupakan kapasitasnya, tapi pada saat Bapak menggunakan daya sesungguhnya itu tergantung ada cost P ya. Cost P-nya kalau 0,8 berarti 900 kali 0,8 berarti sekitar 700 watt sebetulnya daya nyatanya. Sehingga untuk menopang supaya cost P-nya mendekati 1 sehingga mendekati 900 VA, itu maka diberikan sebuah kapasitor bank. Kalau di industri, kalau di penghemat itu biasanya juga kapasitor juga. Itu. Jadi ada memang betul ya, selama Bapak menggunakan kapasitas yang sesuai, dan yang penting adalah apa? Benar nggak Bapak punya beban-beban yang bersifat induktif. Induktif itu yang mengandung lilitan ya. Umpamanya Bapak punya pompa, itu ada lilitannya ya, listriknya itu biasanya ada lilitan, ada kipas angin gitu ya. Tapi kalau bebannya sekarang di rumah itu televisi, ya, terus ada lampu-lampu, itu secara efektif, tidak efektif kalau memang bebannya induktif. Karena kapasitor itu diciptakan berpasangan dengan induktor supaya mengimbangi pemakaian induktor yang tidak efektif sehingga diimbangi dengan kapasitor. Ya, jadi betul itu bisa melakukan satu penghematan, bisa efisien. Ya. Harus diketahui bebannya bagaimana dan juga kapasitasnya harus dihitung. Itu Pak dari chat ya, ini dari chat. Terima kasih. Semoga ini ya Bapak bisa memahami ya, ada betul efisiensi ya. Oke, satu lagi akan saya buka juga untuk yang raise hand. Tapi sebelumnya nih Pak, satu lagi nih Pak dari chat juga. Sudah adakah standar pemasangan grounding untuk instalasi listrik rumah? Jika sudah, bagaimana memastikan sistem grounding sudah terpasang baik di rumah? Dari Bapak Jonathan Powell. Oh, selamat pagi Pak Jonathan. Terima kasih. Ini lewat chat ya. Jadi begini Pak, tadi di PUIL 2011 ya, dari perjalanan PUIL 2000 sampai yang itu, bahwa persyaratan grounding, bagaimana instalasinya, desainnya, itu semuanya sudah di-guide di PUIL 2011. Tapi bagi Bapak, kalau melakukan satu pengecekan, cirinya paling simpel groundingnya itu tidak bekerja dengan baik kalau seandainya Bapak di kantor, umpamanya tahu-tahu memegang sesuatu yang logam ya. Logam tahu-tahu Bapak kesetrum. Kesetrumnya hanya tersengat seperti digoda gitu ya, cerik gitu ya.
biasanya kaget, efeknya kaget. Itu salah satu ciri sistem groundingnya belum sempurna, Pak. Di rumah juga begitu. Kalau di rumah Bapak siapa tahu lagi membenarkan sesuatu, ya, udah peralatan listrik, tahu-tahu Bapak kok kesetrum, ya, itu salah satu indikasi sistem groundingnya tidak sempurna, ya. Kalau secara umum Bapak kalau melakukan testing, ya, kalau Bapak punya rumah baru atau apa, itu ada sertifikasi PUIL, ya, sertifikasi layak operasi, ya, sehingga itu menjamin instalatornya bahwa groundingnya terpasang dengan baik. Jadi untuk memastikan memang harus dilakukan pengukuran. Jadi kalau di standar PUIL untuk listrik umum gedung itu nilainya ada satuannya namanya ohm. Harus kurang dari 5 ohm atau maksimal 5 ohm. Kalau acuannya dari IEC, ya kitabnya yang diambil diadopsi di PUIL itu serendah-rendahnya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di industri perminyakan, industri pertambangan bisa jadi lebih kecil. Atau untuk aplikasi peralatan komunikasi itu jauh lebih kecil. Intinya bahwa bagaimana mendapatkan nilai grounding itu serendah-rendahnya, Pak. PUIL mengisyaratkan untuk lingkupnya adalah maksimal 5 ohm. Jadi itu, Pak. Ya, jadi cara ngeceknya selama Bapak memegang bagian logam nggak pernah tersengat itu indikator pertama, ya, bahwa groundingnya sudah bagus, ya. Walaupun ada hal yang lain nanti terkait peralatan elektronik, ya, peralatan komunikasi, komputer, dan lain. Dilakukan pengetesan, ya, nilai ohmnya berapa itu yang menjadi indikator bahwa groundingnya sempurna apa tidak. Serendah-rendahnya kalau bagus, ya, mendekati 0, ya. Oke, terima kasih. Oke, saya buka untuk satu yang raise hand dari Bapak Hemas Baktiar. Silakan saya klik Selamat untuk pagi, Pak Hemas. Allow to talk Pak Hemas Baktiar. Pak Hemas Baktiar, ya. Pak Hemas Baktiar. Ya, allow to talk. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Hemas. Selamat pagi Pak Hemas Baktiar. Kami sudah allow to talk untuk Anda. Oke, iya Pak. Selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan mengenai electrical safety-nya. Di sini kan tadi menjelaskan mengenai safety untuk tegangan yang di listrik serta bahaya yang terdampaknya itu, Bu, ya. Ya. Itu ada voltase yang aman untuk bisa dipegang sama disentuh oleh manusia dan sampai berapa manusia rata-rata itu bisa menahan voltase yang ada di listrik itu, Bu. Baik, cukup, Pak. Cukup, ya. Cukup, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi untuk berapa level tegangan, kalau di PUIL yang diadopsi dari IEC itu adalah kurang dari 50 volt, Pak. Ya, kurang dari 50 volt tegangannya. Jadi kalau dalam perjalanannya Bapak nanti listriknya berapa? Oh, lebih dari 50 volt. Kalau itu di tempat kering, ya, makanya Bapak berada di lingkungan rumah biasa itu kalau lebih dari 50 volt berarti ada potensi resiko terhadap kelistrikan. Tapi pada saat Bapak berada di daerah yang lembab, mungkin punya usaha laundry gitu ya, atau mesin cucinya dekat dengan kamar mandi, di situ tegangan maksimalnya 25 volt, Pak, dari PUIL. Jadi 50 volt untuk daerah kering, 25 volt untuk yang basah. Sehingga ada pertanyaan juga kadang-kadang, kenapa ya kalau di aki itu baterainya kok nggak neutron ya? Karena itu tegangannya 12 volt ya. Ada yang 24 volt, itu tidak resiko kalau memang itu di tegangan yang amplitudenya betul-betul kurang dari 50 volt untuk tempat yang kering atau tempat yang basah lembab itu 25 volt. Demikian Pak Herman. Ini tanggal berapa Pak Yon? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Herman, terima kasih. Yang panen yang dulu. Ya, terima kasih Pak Hemas. Satu lagi dari yang raise hand, Pak Marolo Huta Barat. Ya, Pak Marolo Huta Barat, saya akan tutup untuk Anda. Ya. Halo Pak Marolo, begini saudara saya ini. Di PTP 10 kalau nggak salah ya. Begitu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Marolo. Saya sudah tutup Pak untuk Anda Pak. Selamat pagi. Halo. Ya, sepertinya
koneksinya nggak bagus, Pak. Ya, kita jawab dari yang mengajukan question and answer aja ya, Pak ya. Dari Bapak Muhammad Ibrahim Harahap. Selamat pagi, Pak Huda. Saya mau bertanya. Saya sering menemukan sambungan kabel di peralatan rumah yang sambungannya itu terbengkam. Dan saya juga menemukan sambungannya itu ada tepung-tepung putih di sekitaran sambungannya. Apa penyebab terjadinya ledakan dan munculnya tepung-tepung putih tadi, Pak? Oke, ada tepung ini, ada tepungnya betul ya. Jadi kalau Bapak amatin di kabel itu ya, di kabel kadang-kadang karena proses pembuatannya di factory itu ada memang bawaan di dalamnya. Jadi kalau Bapak amatin memotong kabel yang baru dibeli dibuka itu juga ada tepung-tepungnya, itu karena akibat proses di manufacturing. Jadi pertama begini, pastikan bahwa colokannya itu rapat, Pak. Kalau bahasa Jawanya siset rapat gitu ya. Kadang-kadang kendor itu yang menyebabkan, yang kedua tadi ya, sambungan tidak kencang atau kendor itu bisa jadi menyebabkan panas ya, panas terus-menerus sehingga dia meleleh ya, isolasinya mengelupas sehingga bagian yang mestinya tidak boleh terkena ini nyambung ya, jadi nyambung itu yang menimbulkan ledakan. Jadi Bapak pastikan pada saat nyolok satu kencang atau bahkan colokannya sendiri yang kendor ya, colokannya bisa saja sebelum dipakai mestinya dicoba ya. Karena kadang-kadang sering orang mencabut itu kabelnya dicabut tapi tidak di kepala colokannya, ini yang sering. Ini tuh safety di rumah ya, atau siapapun yang menggunakan kalau memegang itu di kepalanya ini. Kadang-kadang saking takutnya ini ibu-ibu ini, Bu Eli, tarik kabelnya, sudah kadung sama ini, tarik kabel dari kabel dalam bisa saja sambungan di dalamnya ini sudah nggak sempurna ya. Kita nggak tahu di dalamnya kan pada saat ini kualitasnya nggak bagus, di dalam itu sambungan tidak sempurna, maka juga bisa menimbulkan panas berlebih, akhirnya ngefol terjadi ledakan itu, Pak. Jadi yang pertama Bapak cek stop kontaknya dulu sumbernya, yang kedua colokannya ini betul-betul dipastikan bahwa dia tidak kendor di dalam sambungannya itu, Pak. Demikian. Kalau yang tepung putih itu memang pada saat proses pembuatan kabel di dalamnya ada satu serbuk yang memang efek dari material itu ya, material kabel itu. Oke, selanjutnya dari Dimas Hudi ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Huda, selamat pagi Pak Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas ya. Salam kenal juga. Ingin bertanya mengenai voltase listrik setiap negara bisa berbeda. Dan kenapa stop kontak di setiap negara berbeda? Apakah perbedaan itu menunjukkan kualitas listrik yang dihasilkan berbeda? Baik, ini pertanyaan menarik ini ya. Jadi yang pertama, listrik dulu ditemukan ya oleh Pak Edison, awalnya listrik DC. Ya, seperti di batu baterai, aki, ya, fotovoltaik itu listrik DC. Tapi dalam perjalanannya memang listrik DC ternyata tidak fleksibel. Mau disalurkan jarak jauh, bagaimana caranya? Teknologi menaikkan tegangan belum ada listrik DC. Jika munculnya Tuhan mengirim Tesla ya, tandingannya ya, pasangannya Tesla ya. Tesla ini menemukan listrik AC lah. Listrik AC pada saat disepakati oleh forum internasional itu listrik AC yang menjadi standar yang banyak digunakan karena fleksibilitas ya. Mau dinaikkan dia pakai trafo bisa, setelah sampai di pelanggan diturunkan lagi. Nah, kenapa berbeda? Itulah masing-masing negara itu mengikuti standarnya masing-masing ya. Kayak di dalam perjalanannya dulu Indonesia pernah menggunakan listrik 110 ya, 110 volt. Tapi secara perjalanan waktu berubah menjadi 220 volt. Kalau dari aspek risiko, tegangan yang lebih tinggi menimbulkan risiko yang lebih besar pula ya. Jadi kalau negara menerapkan berbeda, pasti mereka memikirkan terhadap masalah safety atau memang sejak awal mereka melakukan satu pembangunan electricity-nya, apakah mereka menggunakan listrik tegangan rendah, atau bahkan ada yang masih menggunakan listrik tegangan DC ya untuk area-area terbatas. Jadi perbedaannya menunjukkan kualitas, secara konsep tidak, karena baik listrik 110 volt, 220 ataupun yang 3 fase dari 220 yang dibagi menjadi 3, itu karakteristik listriknya 2 juga, memiliki frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Sedangkan frekuensi 50 dan 60 Hz juga masing-masing negara menerapkan
Beda. Seperti Indonesia ini menerapkan 50 Hz ya. Seperti Amerika ya menerapkan 60 Hz. Tapi secara kualitas sama yang dihasilkan dari generator, frekuensinya sama. Tapi dalam perjalanannya karena ada beban, ada kualitas penghantar, ada tipe peralatan, ya itulah yang mendegradasi kualitas. Tapi secara konsep tidak ada perbedaan karena sama-sama memiliki frekuensi tertentu, hanya ada 2, 50 atau 60 Hz, punya tegangan 220 atau 110. Yaitu ada semacam tandingan ya. Kalau hanya satu kan ya, hanya Allah yang satu, yang lain itu pasti tandingan. Ada 2 gitu. Nah, mereka mau milih kemana, mengikuti yang mana. Bahkan ada yang menggunakan tegangan yang ekstrim ya. Ada kalau DC ada 24, 48, ada maksimal 48 biasa. Jadi itu Pak ya, secara konsep berbeda nggak apa-apa karena memang regulasi dari negara itu sendiri. Yang kedua tidak ada secara aspek kualitas ya. Jadi sama. Jadi di negara-negara tertentu tentu punya proud ya, punya kebanggaan sendiri-sendiri. Ya, negara Indonesia ini dengan agrikulturnya punya proud ya. Jadi kalau listrik kita masih ngikut negara lain ya. Masih adopsi sana sini gitu ya. Itu dengan Buil ya, itu juga mengadopsi dari berbagai negara. Kira-kira itu Pak jawabannya ya. Pak Dimas, terima kasih ya atas Pak Dimas Hadi. Pak Dimas Hadi ya, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik ya, hebat. Oke, Pak, ini nanti kita akan jawab lagi pertanyaan lagi. Dari penanya yang raise hand. Tapi Pak, saya mau ingatkan dulu untuk para pembelajar bahwa kita sudah melakukan beberapa sesi webinar dan semuanya sekarang sudah ada di YouTube channel kami. Untuk itu jangan lupa untuk segera kunjungi channel YouTube kami dan jangan lupa untuk like, share maupun subscribe. Dan untuk informasi berikutnya terkait dengan webinar atau training online kami ada di akun Instagram kami. Jangan lupa juga untuk segera follow akun Instagram kami LPP Learning. Itu Pak Huda. Oke, kita buka lagi untuk yang sudah bertanya, raise hand, ada Bapak Heru Dharma. Silakan Pak Heru Dharma. Pak Heru Dharma, kami akan allow to talk untuk Anda. Ya, sebentar Pak. Ya, oke. Pak Heru Dharma, selamat pagi. Pak Heru Dharma, kami sudah klik allow to talk untuk Anda, Pak. Halo. Ya, selamat pagi Pak Heru. Halo. Ya, pagi Ibu, Pak. Perkenalkan, nama saya Heru Dharma Putra dari PTPN 13. Ya, selamat pagi Pak. Ya, di sini saya ingin menanyakan saya kan dari Bekasi, Mbak, daerah yang sering banjir. Nah, kalau di banjir itu, saat banjir itu kita kan melihat banyak tiang listrik, Pak. Dimana kalau banjir itu tiang listrik itu kalau kita pegang potensi nyetrum Pak, tapi anehnya kalau yang di jalan kita tidak kena dampak setrum itu fenomena apa Pak, dan bagaimana safety untuk kita pengguna di saat kondisi yang seperti itu, banjir itu? Oke, baik, jadi ini karena kondisi banjir ya. Oke. Baik. Yang pertama bahwa konsep bagaimana safety electrical itu dengan memutus sumber energi listrik itu sendiri. Jadi sebisanya pada saat terjadi banjir gitu ya tidak menggunakan listrik yang dari PLN gitu ya. Jadi MCB-nya itu harus dimatikan ya. Ada beberapa wilayah tertentu memang kalau banjir PLN mematikan, itu berarti secara konsep pusatnya sudah dimatikan, tapi untuk second layer-nya masing-masing pengguna harus rela mematikan MCB yang ada di meteran listriknya itu. Itu adalah cara yang paling aman dan efektif untuk supaya tidak terjadi bahaya akibat listrik saat-saat banjir ya. Ada juga beberapa desain rumah itu stop kontak itu ditaruh di atas gitu ya. Kalau seandainya ada yang ada 1,5 meter dari lantai gitu ya. Karena memang kadang-kadang anak kecil itu pada saat mungkin banjirnya nggak terlalu tinggi ya, tapi pada satu hal ada potensi di sana. Karena pada saat kita berada di lokasi banjir, pada saat menyentuh air itu berarti menambah rendah nilai resistansi kita. Jadi potensi untuk mengalirnya listrik jauh lebih mudah lagi. Ya, sehingga kadang-kadang
cara yang paling aman adalah bagaimana memutuskan aliran listrik itu dari sumber yang ada di rumah Bapak adalah di MCB. Ya, kalau dilihat lagi bahwa dalam desain rumah itu ada MCB untuk stop kontak, ada MCB untuk penerangan. Bisa jadi kalau sudah didesain seperti itu, yang stop kontaknya MCB-nya diturunkan, dibagi lagi. Tapi kalau untuk lampu karena lokasinya di atas bisa jadi, cuman itu masih risky, masih sangat berbahaya juga. Karena kadang-kadang dalam perjalanannya ya. Tapi kalau memang dalam desainnya antara listrik penerangan, listrik stop kontak, yang berbahaya kan stop kontaknya itu karena memang kadang-kadang banyak tergenang. Tapi kalau listrik penerangan memang di atas. Ya. Tapi yang paling aman, cara yang paling aman, kita harus rela tidak menggunakan listrik itu. Bapak bisa gunakan listrik sekarang, lampu kan sudah ada, lampu yang sudah ada baterainya ya. Bapak sediakan di rumah lampu-lampu hemat energi yang sumbernya dari baterai. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, charger baterai dan lain-lain yang memang harus rela menghemat, tidak sampai pas ada komunikasi baterainya habis. Jadi itu Pak, ada 2 poin ya. Yang pertama mengisolate, Bapak punya satu tadi MCB di rumah, atau setidaknya tadi kalau sudah areanya sudah terputus ya sudah tidak apa-apa. Tapi lebih amannya Bapak MCB-nya dimatikan. Itu yang cara paling mudah dan paling aman, paling efektif. Demikian Pak Heru Darman. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Huda. Nah, yang terakhir ini dari Pak Marolo Buta Barat lagi. Tadi sempat sudah auto tutok tapi belum bisa. Coba ya Pak ya. Pak Marolo dari PTPN 10 Pak ya? 10 ya. Oke, silakan Pak lo tutok. Pak Marolo, apa kabar? Iya Pak. Halo. Ya, ini yang kedua kalinya Pak. Saya sudah auto tutok ke Bapak. Halo, selamat pagi Pak Uda. Ya, akhirnya Pak tersambung juga ini. Bagaimana kabar Pak? Dengan suara sehat-sehat, amin amin. Pak Marolo juga. Ya, Silakan saya Pak. tertarik. Pak. Ya. Saya tertarik dengan materi Bapak. Amin. Untuk cuman saya nanyanya agak menyimpang dari materi Pak ya. Oh, iya. Ya, Bapak. Silakan, asal masih di Yang kami ketahui Pak, tanyakan juga ke Pak Uda. Untuk pemasangan grounding Pak. Pemasangan grounding untuk sebuah unit trafo itu sebaiknya digabung atau dipisahkan Pak antara grounding body dan grounding dari sisi yang 6 kV-nya Pak, sisi sekunder atau primernya. Karena di beberapa tempat yang sering saya lihat ini digabung Pak, grounding itu dijadikan satu. Kami mohon pencerahan dari suhu LPP Pak Huda, mungkin bisa bantu kami Pak. Oh, terima kasih. Bagaimana langkah yang terbaik untuk grounding ini, karena seperti kita ketahui bersama, grounding ini sebenarnya masalahnya sepele Pak, tapi akibatnya luar biasa. Betul, apalagi trafo ya Pak Marolo. Ya Pak. Kami tunggu Pak. Baik, pencerahannya Pak Marolo. Jadi yang pertama ini dulu, jadi dalam konsep hierarki grounding, yang pertama adalah bagaimana memastikan nilai hambatan groundingnya ya. Yang tadi secara peraturan ya di buil itu maksimal 5 ohm untuk di buil, tapi kalau yang di standar aslinya itu buil juga menyebutkan sih dia serendah-rendahnya Pak. Serendah-rendahnya itu dipastikan dulu. Ya. Terus yang kedua adalah kalau mengikuti ideal itu grounding ada 6 memang. Mulai dari grounding daya, grounding telekomunikasi, ya, grounding untuk maintenance, grounding untuk komunikasi dan komputer, instrumentasi itu ada 6. Jadi idealnya memang dipisah. Tapi dalam perjalanannya memang ada yang menggabungkan. Alasannya bagaimana? Karena memang kadang-kadang semakin banyak grounding juga semakin banyak loop, Pak. Kalau Bapak lokasi trafonya terpisah jauh dari peralatan-peralatan yang sensitif, itu lebih baik memang terpisah. Tapi pada saat trafonya itu berada di dalam satu lokasi yang di situ banyak
peralatan-peralatan yang sensitif ya, peralatan kontrol instrumen itu kadang-kadang terlalu banyak grounding ya, berbeda itu menimbulkan loop. Nah, biasanya loop yang berbeda itu secara terus-menerus kita tidak sadari, tahu-tahu muncul. Nah, muncul di kemudian hari, kadang-kadang mencari root cause-nya kesulitan ternyata dari grounding. Konsepnya grounding yang pertama adalah bagaimana itu tersalur ke tanah. Tadi ya, dengan nilai hambatan yang serendah-rendahnya. Kalau di trafo ditaruh di bodi karena memang bodinya juga tertanam di tanah juga, Pak. Ya kan? Cuman kalau mengikuti handbook electrical secara ideal memang harus terpisah. Biasanya itu terjadi di pembangkit ya, umpamanya di daerah-daerah yang memang itu independent power producer, itu mereka memang strict di groundingnya. Bahkan untuk maintenance ada groundingnya sendiri, untuk power generation ada sendiri, untuk instrumen ada sendiri. Tapi kalau untuk trafo, karena di Indonesia juga groundingnya itu jadi satu di tanah, maka ikut di situ, Pak. Kadang-kadang juga kalau kita dalami lebih lagi, di dalam kelistrikan itu ada topologi ya, bagaimana grounding itu didesain. Ya, sekarang yang pertama sistem grounding Bapak mengikut pola TNC atau TNR dan lain-lain itu Bapak ikuti selama itu nanti river ke sana dan nilainya serendah-rendahnya atau maksimal 5 ohm kalau mengikuti persyaratan nggak ada masalah. Yang kedua yang sering dilupakan kadang-kadang sizing dari kabel grounding, Pak. Sizingnya ya, orang awam kabel grounding ya kasih kabel kecil atau kabel tertentu ya, kasih grounding, tapi dalam elektronika elektrodaya listrik biasanya grounding itu ada ukuran ya, minimal sama dengan idealnya sama dengan grounding fasenya diameter dari listrik fasenya, tapi ada yang sepertiga atau 60%. Itu yang ketiga. Jadi selain memastikan itu bisa jadi Pak kejadiannya kontur tanah itu keringnya atau nilai hambatannya berubah-ubah ya. Itu kalau Bapak mau menganalisa lebih lanjut, lakukan pengujian nilai grounding untuk yang dianggap beresiko itu rutin ya. Walaupun sebetulnya untuk perawatan grounding hanya setahun sekali. Dari situ Bapak nanti bisa melakukan satu analisa. Tapi konsepnya idealnya memang terpisah, tapi dalam perjalanannya tadi dari topologi kelistrikan bisa jadi antara grounding body dengan yang grounding yang Bapak punya, netralnya itu dijadikan satu. Kalau Bapak melakukan checking selama arus netralnya itu aman-aman saja, Bapak cek, ya berarti groundingnya sudah sempurna. Begitu Pak Marolop ini. Salam untuk teman-teman di PTP 10 nih Pak Marolop ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, salam sukses buat teman-teman di LPW Pak. Cukup baik pencerahannya Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak. Nah Pak Uda, pertanyaan dari Pak Marolop sepertinya harus menjadi pertanyaan terakhir Pak. Sebetulnya masih banyak, ada beberapa yang masih mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, tapi karena keterbatasan waktu Pak Uda. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para peserta yang sudah bergabung di sesi webinar pagi hari ini. Kita total sekarang ini Pak, kita sudah bergabung dengan kita 140 peserta dari sekitar 34 company. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Indo Karya Triutama, PT Golden Pratama Gemilang, PT Mitra Usaha Maju Bersama, CV Jogja Smart Indotama, PT PG Rajawali 2 Unit Tanah Baru, PT RNI Persero Holding, Universitas Jenderal Sudirman, PT Madu Baru, Perhutani di Divre Jawa Barat dan Banten, PT Randing Putra Persada, PT Sigma Mitra Sejati, kemudian ada juga dari Universitas Islam Indra, PT PG Rajawali, kemudian Adira Finance, PT Purna Sentana Baja, PT Rajawali Citramas, PT Amarta Karya Persero, PT Sigma Mitra Sejati, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Politeknik LPP Jakarta, PT PN 3 Unit Pembangunan Infrastruktur C-Mangki, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Holding, PT Perkebunan Nusantara 4, PT Perkebunan Nusantara 6, PT Perkebunan Nusantara 7, PT Perkebunan Nusantara 8, PT Perkebunan Nusantara 9, PT Perkebunan Nusantara 10, PT Perkebunan Nusantara 11, PT Perkebunan Nusantara 12, PT Perkebunan Nusantara 13, dan terakhir PT Perkebunan Nusantara 14, dan juga para mahasiswa freelance pengusaha yang tidak mencantumkan namanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Huda yang sudah sharing knowledge di pagi hari ini.
Ya, demikianlah akhir dari sesi online training kita pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk kunjungi YouTube channel kita karena di sana ada tayangan sesi webinar kita yang telah lalu. Kemudian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta follow juga akun Instagram kita LPP Learning. Demikian semuanya, selamat pagi buat semuanya. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Ingat ya Pak ya, untuk tetap stay safe, stay healthy, and stay happy. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Thank you Pak.